Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aklina Tijani Prabawa, Prodi Perbankan Syariah, NIM 2017202139. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pasar oligopoli. Yang pertama, itu ada pengertian pasar. Pasar merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat, baik masyarakat yang berada di kalangan atas maupun masyarakat yang berada di kalangan bawah. Selain itu, pasar juga merupakan hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli untuk mencapai suatu kesepakatan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Yang kedua, itu ada pengertian pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan keadaan di mana sedikitnya penjual sehingga tindakan seorang produsen akan mendorong produsen lainnya. Dengan kata lain, pasar oligopoli adalah kondisi pasar di mana didominasi oleh beberapa pelaku usaha yang memiliki skala produksi atau modal yang besar. Nah, di sini ada faktor-faktor terbentuknya pasar oligopoli. Terbagi menjadi dua, itu ada efisiensi teknis atau teknologi dan efisiensi ekonomi atau biaya produksi. Yang pertama itu ada efisiensi teknis atau teknologi, menyangkut pada penggunaan teknologi dalam proses produksi sehingga kemampuan produsen dalam menempatkan sumber daya secara optimal. Yang kedua, itu ada efisiensi ekonomi atau biaya produksi. Efisiensi ekonomi berkaitan pada biaya produksi, bagaimana mengatur biaya pada komposisi yang tepat, sehingga harga yang dipasarkan merupakan harga yang bisa diterima pasar pada produsen. Ya, selanjutnya ada bentuk-bentuk hambatan masuk pasar oligopoli. Itu ada yang pertama, skala ekonomi. Skala ekonomi itu adalah suatu perusahaan oligopoli akan menikmati skala ekonominya ke tingkat produksi yang besar jika semakin banyak produksinya dan semakin rendah biaya produksi per unitnya. Dan yang kedua, itu ada perbedaan biaya produksi. Maksudnya, biaya produksi dapat berbeda pada tingkat produksi yang sama. Dan yang ketiga, itu ada keistimewaan hasil produksi, meliputi produknya sudah terkenal, serta masyarakat memiliki kepercayaan dan menghargai hasil produksi tersebut. Baik, selanjutnya itu ada ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, itu ada terdapat beberapa perusahaan atau penjualan yang disebut sebagai few number of firms. Yang kedua, itu ada produk homogen atau terdiferensiasi atau yang disebut sebagai homogen or differentiated product. Artinya, ada kalanya homogen industri penghasil barang mentah atau baja dan aluminium, dan industri bahan baku seperti semen dan bahan bangunan. Memproduksi barang yang berada corak pada industri barang jadi itu seperti mobil, motor, pesawat terbang, handphone, dan kamera. Yang ketiga, itu ada sulit dimasuki perusahaan baru. Maksudnya, selain mengeluarkan investasi atau modal besar, dikarenakan image di perusahaan sudah lama terbangun lebih kuat dibanding perusahaan yang baru. Muncul menawarkan barang yang sama, namun pembeli atau konsumen tidak tahu kualitas barang-barang yang dijual belikan di perusahaan baru. Yang keempat, itu ada mengambil keputusan yang saling mempengaruhi atau yang disebut interdependence decisions, yaitu keputusan perusahaan dalam menentukan harga dan jumlah output akan mempengaruhi perusahaan lainnya atau kadang lemah, kadang kuat, baik yang sudah ada maupun masih yang berada di industri. Yang kelima, itu ada harga tidak mudah berubah. Maksudnya apa? Karena suatu produk yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan sudah cukup menghasilkan keuntungan. Namun bila tiba-tiba naik, maka pembeli akan beralih kepada perusahaan lain mencari barang yang sama dan lebih murah harganya. Yang keenam, itu terdapat satu pemimpin pasar atau market leader. Umumnya pemimpin pasar adalah penjual-penjual atau perusahaan besar yang memiliki modal besar saja atau konglomerasi. Yang ketujuh, itu ada kompetisi non-harga atau non-pricing competition untuk menciptakan brand image, menarik market share, dan mencegah pesaing baru. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis pasar oligopoli. Yang pertama, itu ada pasar oligopoli murni atau pure oligopoli. Ini merupakan praktek oligopoli di mana barang yang diperdagangkan merupakan barang yang bersifat identik
Misalnya, praktek oligopoli pada produk air mineral, pada kemasan atau semen. Yang kedua, itu ada pasar oligopoli dengan pembedaan atau differentiated oligopoli, merupakan suatu bentuk praktek oligopoli di mana barang yang diperdagangkan dapat dibedakan. Misalnya, pasar sepeda motor di Indonesia yang dikuasai oleh beberapa merek terkenal seperti Yamaha, Honda, dan Suzuki. Nah, di sini juga ada kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Kelebihannya yaitu yang pertama, memberikan kebebasan bagi pembeli, yang kedua, mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk, yang ketiga, lebih memperhatikan keluasan konsumen karena adanya persaingan penjual, dan yang keempat, adanya penerapan teknologi baru. Ya, kekurangan dari pasar oligopoli ini yaitu yang pertama, menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan, yang kedua, harga yang stabil dan selalu tinggi bisa mendorong timbulnya inflasi, yang ketiga, bisa timbul pemborosan biaya produksi apabila ada kerjasama antara oligopolis karena semangat bersaing kurang. Yang keempat, bisa timbul eksploitasi terhadap pembeli dan pemilik faktor produksi. Yang kelima, sulit ditembus atau dimasuki perusahaan baru. Ya, selanjutnya ada contoh pasar oligopoli. Yang pertama, itu ada industri semen, yang kedua, industri kendaraan bermotor, yang ketiga itu ada rokok, yang keempat itu ada layanan telekomunikasi, yang kelima jasa penerbangan. Pemaksimuman keuntungan pasar oligopoli. Perusahaan oligopolis ingin memaksimumkan keuntungan yaitu pada saat pendapatan marginal atau MRI sama dengan biaya marginal atau MC di titik potong F. Gambarnya seperti ini ya, seperti di atas. Selanjutnya, penentuan harga terendah dalam pasar oligopoli. Perusahaan oligopolis pertama memproduksi sebanyak Q1 dan perusahaan kedua memproduksi sebanyak Q2. Keduanya akan menjual dengan harga P1, di mana perusahaan kedua mengikuti ketentuan harga oleh perusahaan pertama. Bila tidak, perusahaan kedua tidak dapat menjual produknya karena semua pembeli atau konsumen akan membeli produk oleh perusahaan pertama, di mana harga dan biaya produksinya lebih rendah. Bisa dilihat grafiknya di sebelah sini ya. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.